Adapun proses dari metagenesis Cnidaria yang pertama itu, tahapan yang pertama itu di mana medusa dewasa itu bereproduksi secara seksual antara sel sperma dengan sel telur, menghasilkan zigot yang kemudian menghasilkan larva planula yang kemudian larva planula itu menjadi polip. Polip ini, polip yang sudah menjadi dewasa itu dia bereproduksi secara aseksual tanpa adanya perkawinan seperti itu, dan kemudian dia menghasilkan beberapa strobila yang ada dalam tubuhnya, tunas-tunas gitu. Kemudian strobila itu semakin banyak, dan strobila yang sudah dewasa itu membentuk evira, dan evira semakin berkembang hingga evira itu menjadi medusa, sehingga medusa itu juga berkembang menjadi medusa dewasa dan kembali lagi kepada proses yang awal, yaitu proses seksual kemudian aseksual, dan seperti itu sampai seterusnya. Kemudian ada juga klasifikasi Cnidaria itu berdasarkan fase dominannya. Yang pertama ada hidrozoa atau hewan air, di mana fase dominannya hidrozoa ini berupa polip, dan contohnya seperti hewan Obelia dan juga Hydra. Kemudian yang kedua ada Scyphozoa, yaitu fase dominannya itu medusa. Medusanya itu lebih cenderung bersifat mangkuk seperti gambar berikut ini, dan contohnya itu seperti ubur-ubur bulan. Selanjutnya ada Cubozoa, di mana fase Cubozoa itu lebih dominan ke medusa dalam bentuk seperti bentuk kotak seperti itu. Contohnya seperti yang ini, yaitu ubur-ubur kotak. Kemudian yang selanjutnya ada Anthozoa, di mana klasifikasi ini dia tidak bermetagenesis, tapi lebih bentuknya itu lebih ke polip tanpa berputar ke tahap medusa. Dan di sini dia memiliki nidosit, contohnya seperti anemon laut, dan hewan karang seperti contohnya ini, berbentuk terlihat seperti bunga sesuai dengan namanya, itu Anthozoa. Dan kelompok film selanjutnya ada Xenophora. Karakteristik dari Xenophora ini yaitu dia memiliki jaringan sejati dan diploblastik atau memiliki dua lapisan di dalam tubuhnya. Kemudian simetrisnya itu biradial dan punya sisir atau nama lainnya itu senes. Kumpulan silia seperti itu dia sebagai alat geraknya, dan kemudian dia punya dua tentakel yang menjadi ciri khasnya, dan chloroblast yaitu sel perekat untuk merangkap mangsanya seperti itu. Kemudian contohnya ada Gosiberi laut dan Beru sp. Dan Xenophora itu tidak mengalami metagenesis seperti Cnidaria. Kemudian ada kelompok film selanjutnya yaitu Platyhelminthes. Karakteristik umumnya sebelumnya Platyhelminthes ini seperti hewan berbentuk cacing, dan karakteristiknya itu dia memiliki jaringan sejati, simetrisnya itu berupa bilateral dan triploblastik, dan acelomata atau dia tidak berongga seperti itu, dan punya sistem pencernaan, saraf, gerak, dan ekskresi. Ekskresinya itu berupa protonefredia, dan juga peredaran darah dan pernapasannya itu tidak terdapat, atau dia peredaran darah dan pernapasannya itu difusi. Kemudian ada contohnya seperti cacing hati dan juga cacing pita, di mana reproduksinya itu dia hidupnya secara parasit atau harus memiliki inang, dan di sini mereka ada inang perantara dan juga ada inang definitif, di mana inang perantaranya itu sebagai tempat larva cacingnya berkembang, dan juga inang definitifnya itu di mana tempat cacing dewasa itu bereproduksi secara seksual. Jika pada cacing hati itu inang perantaranya itu berupa tumbuhan, bisa tumbuhan, tapi jika di cacing pita inang perantaranya itu berupa sapi atau hewan seperti babi dan sapi. Kemudian di cacing hati itu inang definitifnya itu manusia, juga sama dengan cacing pita yang inang definitifnya itu juga adalah manusia. Kemudian film selanjutnya ada Nematoda. Karakteristik dari nematoda ini yaitu jaringannya sejati, simetrisnya bilateral, triploblastik, dan pseudocelomata, atau dia memiliki 3 germinal atau lapisan tubuh, namun rongga tubuhnya itu bersifat semu dan bertubuh bulat panjang, itu ciri-ciri tubuhnya, dan dia memiliki sistem pencernaan, sistem gerak, ekskresi, saraf, dan reproduksi. Sistem pencernaannya itu lengkap, juga sistem geraknya itu berupa otot dan juga saraf hidrostatis, dan sistem ekskresinya berupa kelenjar renet, dan juga sistem sarafnya yaitu berupa tangga tali, dan reproduksinya bersifat gonokoris atau organ kelamin jantan dengan betinanya itu terpisah. Klasifikasi dari nematoda ini ada cacing perut, cacing tambang, cacing kremi, dan juga cacing filarida. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa film dari Animalia. Untuk film-film yang belum dijelaskan akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya.